Welcome to my channel YouTube Falah Official. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya setia terus bersama channel edukasi channel YouTube Falah Official. Oke teman-temanku semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak dan juga hewan liar. Penyakit mulut dan kuku sedang merebak di sejumlah wilayah Indonesia. Ribuan hewan ternak sudah diidentifikasi positif terserang PMK. PMK datang dari virus yang menyerang kuku dan mulut hewan ternak. Untuk beberapa kasus virus ini tidak membuat hewan ternak seketika mati. Namun virus ini secara perlahan menggerogoti kuku dan mulut ternak sehingga membuat hewan tidak bisa makan dan berjalan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menerbitkan 2 keputusan menteri yang berisi pernyataan status PMK sebagai wabah di kawasan Provinsi Jawa Timur dan Aceh. Sampai tengah bulan Mei 2022 yang lalu, kasus-kasus PMK di sejumlah daerah lain juga masih terus ditemukan. Kementerian Pertanian mengklaim telah mendistribusikan obat-obatan berupa vitamin, antibiotik, antipiretik, disinfektan dan alat pelindung diri atau APD ke sejumlah wilayah. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan penyebaran PMK pada hewan ternak. Berdasarkan keterangan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, setidaknya sudah ada 16 daerah yang terkontaminasi PMK. Meskipun demikian, pihaknya optimistis penyebaran PMK bisa segera dikendalikan. Penyebab penyakit mulut dan kuku termasuk penyakit sangat menular yang menyerang semua hewan berkuku belah atau genap. Hewan yang mungkin tertular PMK yaitu seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, hingga hewan liar semacam gajah, rusa, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, penularan PMK pada hewan ternak pertama kali ditemukan pada tahun 1887 yang dipicu sapi impor dari Belanda. Setelah itu wabah PMK sempat beberapa kali terjadi di tanah air. Sebelum Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990, wabah terakhir dari penyakit ini di Jawa terjadi pada tahun 1983. Tahukah teman-teman semua, setidaknya ada 3 cara penularan PMK pada hewan ternak yang paling umum terjadi. Ketiganya adalah kontak langsung, kontak tidak langsung, dan penyebaran virus via udara. Jika seekor hewan terkena infeksi virus PMK, maka patogen virus bisa ditemukan dalam semua cairan yang dikeluarkannya. Agen penyakit yang dikeluarkan dari tubuh hewan sakit itu kemudian akan menyebar dan menulari hewan lain dengan mudah. Penularan PMK pun bisa diperantarai oleh pakan, air, dan peralatan kandang yang tercemar oleh virus penyebab PMK. Paparan virus bisa berasal dari air susu, urin, kotoran, air liur, dan leleran luka dari ternak yang terserang PMK. Kemudian sumber penularan lain dapat berasal dari pakaian peternak yang kotor, alas kaki, perkakas kandang, area kandang, hingga kendaraan angkutan hewan ternak yang terkontaminasi oleh virus penyebab PMK. Manusia juga bisa punya peran penting dalam penularan PMK dari hewan satu ke hewan yang lain. Kemudian produk hewan yang dihasilkan oleh ternak yang terinfeksi kuman virus seperti daging dan susu yang kemudian diberikan dalam kondisi mentah atau tidak matang sempurna kepada ternak babi juga bisa menjadi sumber penularan yang potensial. Kemudian pada kondisi cuaca tertentu, patogen virus pun bisa menyebar bersama angin ke kandang peternak lain di sekitar hewan yang terinfeksi atau tempat terjadinya wabah. Kemudian babi yang terkena PMK bahkan termasuk bisa memicu penularan lewat udara, karena babi dapat menyebarkan virus dalam jumlah banyak ke udara melalui aktivitas bernafasnya. Diperkirakan penyebaran virus PMK oleh angin bisa sampai radius 10 km. PMK atau disebut dengan Aptae episodica memang bukan penyakit zoonosis yang mengakibatkan sakit pada manusia. Namun penyebarannya harus diwaspadai
karena bisa memicu kerugian di sektor peternakan dan ekonomi. Beberapa dampak merugikan dari wabah PMK seperti penurunan dalam produksi susu, kematian hewan secara mendadak, keguguran di saat hewan hamil, turunnya berat badan hewan, infertilitas hewan, hingga menghambat ekspor. Gejala PMK pada hewan ternak sapi, kambing, dan babi. Gejala klinis penyakit PMK bisa bervariasi antar individu hewan ternak. Pada ternak sapi, penyakit PMK bisa tampak sangat jelas. Masih mengutip penjelasan di laman Ditjen PKH Kementan, sapi yang terserang PMK akan terlihat mengalami gejala lemas, demam tinggi, tidak mau makan, atau masih mau makan tetapi kesulitan mengonsumsi makanan, hingga terjadi penurunan produksi susu atau sapi perah. Sejumlah gejala PMK lainnya pada sapi adalah peningkatan produksi air liur, kemunculan lepuh luka berisi cairan di hidung, lidah, gusi bagian dalam mulut, puting susu, dan kuku kaki. PMK pun bisa memicu kematian mendadak pada pedet atau anak sapi. Sementara itu, gejala PMK pada kambing dan domba seringkali tidak separah yang dialami sapi. Gejala PMK pada kambing atau domba berupa kemunculan luka lepuh kecil di sekitar kuku kaki, moncong, dan rongga mulut. PMK juga bisa memicu kematian mendadak pada kambing dan domba usia muda, terutama yang baru lahir. Adapun pada hewan ternak jenis babi, gejala PMK yang umum terjadi adalah kesulitan berdiri. Ada juga babi yang positif PMK mengalami gejala luka atau lesi di kaki hingga tidak lagi mampu menopang tubuhnya untuk berdiri. Dalam kondisi itu, biasanya babi lebih sering mengambil posisi seperti duduk. Selain itu, PMK juga bisa memicu kematian mendadak pada babi usia muda. Untuk para peternak hewan yang menemukan sejumlah gejala PMK yang sudah saya jelaskan tadi, disarankan untuk segera melaporkan kepada dokter hewan atau petugas dinas peternakan setempat. Selain itu, hewan ternak yang sakit perlu segera diisolasi dan tidak dibiarkan keluar kandangnya. Perpindahan orang dan barang keluar atau masuk area kandang juga perlu dihindari guna mencegah penularan PMK meluas. Demikian teman-teman semua penjelasan singkat tentang PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak dan juga hewan liar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga mengedukasi kalian semua. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, langsung saja subscribe, like, komen, dan juga share. Dan ingat, klik loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel YouTube Falah Official. Terima kasih dan sampai jumpa.